warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Naura Syifa Saswandi Putri dengan NIM 17056250098 dari kelas Manajemen D. Di video ini saya akan membahas bagaimana melindungi data pribadi konsumen yang tentunya mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mulai dari satu pertanyaan penting. Mengapa sih perlindungan data pribadi konsumen sangat krusial di era digital seperti ini? Karena di era digital, hampir semua transaksi meninggalkan jejak data, seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga riwayat pembelian. Kalau data-data ini bocor dan disalahgunakan, dampaknya bisa besar. Mulai dari spam, pemerasan, hingga penipuan identitas. Karena itu negara sudah memiliki aturan dan kita sebagai konsumen harus tahu hak dan langkah perlindungannya. Nah, sebelum kita tahu bagaimana melindunginya, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, nomor handphone, email, nomor rekening, foto, dan data biometrik. Informasi ini harus diproses dan disimpan dengan aman oleh penyedia layanan. Aturan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Supaya lebih jelas, mari kita lihat satu contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia dan cukup menggemparkan publik. Pada tahun 2020, platform e-commerce Tokopedia mengalami kebocoran data hingga puluhan juta akun pengguna. Beberapa sumber menyebutkan hingga 91 juta akun. Informasi seperti nama lengkap, email, dan nomor telepon diduga diperjualbelikan di dark web. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana data konsumen bisa tiba-tiba beredar dan berpotensi disalahgunakan. Kasus ini juga membuka mata kita bahwa kebocoran data itu bukan hanya sekedar teori dan terlihat seperti jauh, tetapi kebocoran data itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Lalu sebagai konsumen, apa saja sih hak kita? Dan apa yang wajib dilakukan perusahaan dalam menjaga data kita? Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) dan Aturan Perlindungan Data, konsumen memiliki hak atas kerahasiaan informasi, serta hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha wajib menjaga keamanan data konsumen, hanya memproses data sesuai tujuan, dan meminta persetujuan yang jelas sebelum memanfaatkan data tersebut. Jadi, kita tidak hanya menjadi pengguna layanan nih, tetapi kita juga menjadi pihak yang memiliki hak hukum atas keamanan data kita. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa saja sih yang bisa kita lakukan secara langsung untuk menjaga data pribadi kita? Yang pertama, buat password yang kuat dan unik, serta aktifkan 2FA atau Two-Factor Authentication. Yang kedua, jangan pernah membagikan kode one-time password atau OTP kepada siapapun. Yang ketiga, periksa izin aplikasi, batasi akses atau izin yang tidak perlu. Yang keempat, waspadai phishing. Jangan asal klik link yang dikirim di email atau WhatsApp. Yang kelima, periksa kebijakan aplikasi. Yang keenam, berikan data seperlunya. Kosongkan kolom yang tidak perlu. Yang ketujuh, selalu update aplikasi dan perangkat. Yang kedelapan atau terakhir, jika ada aktivitas mencurigakan, segera hubungi layanan terkait. Langkah-langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi akan sangat efektif jika diterapkan secara konsisten. Namun bagaimana kalau ternyata data kita sudah terlanjur bocor? Jangan panik,
Karena ada beberapa langkah yang bisa segera dilakukan. Yang pertama, ganti password dengan password yang lebih kuat dan lebih unik. Yang kedua, aktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Yang ketiga, segera hubungi layanan pelanggan penyedia layanan terkait. Yang keempat, laporkan bila perlu kepada otoritas atau platform yang relevan. Yang kelima, yang terakhir, pantau transaksi atau pesan yang mencurigakan yang menargetkan data Anda. Pada akhirnya, perlindungan data adalah tanggung jawab bersama. Perusahaan harus menjaga, pemerintah mengatur, dan kita sebagai konsumen harus cerdas dan waspada. Mulai dari langkah kecil hari ini seperti cek izin aplikasi dan ganti password sudah membantu melindungi data diri kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Jaga data, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.